Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjut materi kita tentang konsep query SQL. Jadi di sini nanti kita membahas tentang pencariannya juga. Jadi SQL query berikut adalah sintaks dari SQL. Select. Jadi select, distinct, select list from table sort, where, set, condition. Kemudian group by ekspresi, having set condition, order by order expression, SC atau DSC, ascending atau descending. Jadi kemudian SQL query, select, into, from, where itu adalah group by, having, and order by. Kata kunci keyword yang harus disertakan jika kita membutuhkan di dalam pengolahan data. Jadi select, into, from, where itu sangat diperlukan di SQL query untuk pemanggilan data, penghapusan data, dan penginputan data. Jadi select list, new table, table sort, set condition, group by expression, order expression, isian yang bisa kita ubah berdasarkan kebutuhan kita. Kurung kotak. Bagian tersebut boleh disertakan atau tidak, tergantung dari kebutuhan. Urutan sintaks untuk kata kunci keyword, misalnya order by, terletak di setelah group by. Menunjukkan bahwa keyword harus disusun berdasarkan urutan tersebut. Jika keduanya disertakan, order by tidak boleh ditulis melalui group by. Contoh database-nya seperti ini. Jadi misalnya ada peminjaman, ada anggota, ada jenis anggota, ada penerbit, ada koneksi, ada pengarang, dan ada tipe koleksi. Jadi ini menggunakan SQL Server. Jadi semua tabel ini saling terkoneksi. Kolom select list, kolom adalah kolom-kolom yang didefinisikan sebagai hasil dari proses query. Yaitu yang A menampilkan keseluruhan field. Untuk menampilkan keseluruhan field dari tabel-tabel yang didefinisikan digunakan tanda bintang. Misalnya, anggota untuk menampilkan seluruh field dari tabel anggota. Perintahnya adalah tadi tabel anggota yang mana ini? Ini yang nomor 2 ini. Jadi field yang digunakan adalah select bintang form anggota. Kemudian yang B, menampilkan kolom-kolom tertentu. Kolom-kolom yang dipilih berupa ekspresi, yang mana ekspresi tersebut berupa field table, konstanta, operasi, dan fungsi. Antara kolom satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Jika merupakan field table, maka judul kolom adalah nama field tersebut. Selain itu, jika tidak diberi nama, judul kolom akan kosong. Contohnya sebagai berikut. Menampilkan nama dengan alamat anggota. Jadi, perintahnya adalah select nama, alamat, from anggota, from tabel anggota maksudnya. Jadi, yang terlihat nilai konstanta menampilkan nilai 1 untuk setiap baris pada kolom pertama dari query sebelumnya. Jadi select one, nama, alamat from anggota yang terdapat ekspresi fungsi dari query sebelumnya, yakni menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital. Select upper dalam kurung nama, alamat from anggota. Mengubah judul kolom.
Kolom-kolom yang dipilih bisa diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ada dua cara untuk mengubah judul kolom. Menggunakan sintaks ekspresi as. Judul kolom ini merupakan cara standar yang dipakai pada banyak sistem database. Menggunakan sintaks judul kolom sama dengan ekspresi. Beberapa query pada poin B sebelumnya diberi judul kolom sebagai berikut. Menampilkan nama dengan alamat anggota. Jadi select as nama anggota, alamat as alamat anggota from anggota. Menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital dengan judul kolom nama kapital. Select nama kapital, upper nama, alamat from anggota. Kemudian bagian D, menyertakan nama tabel atau alias. Jika kita memasukkan sebuah field tabel di dalam sebuah ekspresi kolom, kita bisa menyertakan nama tabel sebelum nama fieldnya yang dipisahkan dengan tanda titik. Jadi seperti ini, nama underscore tabel, titik nama field. Untuk apa? Untuk mempermudah analisa pembuatan query. Untuk membedakan kepemilikan sebuah field di dalam query yang menyertakan lebih dari satu tabel. Sebab bisa saja terjadi dua buah tabel memiliki nama field yang sama. Contoh, untuk sebuah contoh query sebelumnya jika disertakan nama tabel adalah sebagai berikut. Select nama kapital sama dengan upper dalam kurung anggota titik nama, alamat titik nama anggota, from anggota, dari tabel anggota. Kemudian distinct digunakan apabila kita ingin menghilangkan duplikasi hasil query. Hasil query yang sama ditampilkan sekali. Select dalam kurung distinct, select underscore list from table underscore sort. Contoh, untuk menampilkan nomor-nomor anggota yang sedang meminjam atau belum mengembalikan. Jadi di sini ada tabel nomor anggota ID 01, 02, 03, ID 003. Jadi dia pemanggilannya seperti ini. Select no anggota from peminjaman. Jadi tampillah seperti ini. Pada hasil query tersebut terdapat no anggota yang ditampilkan lebih dari satu kali. Untuk meniadakan duplikasi query adalah sebagai berikut. Jadi ini ada dua kali. ID 001, ini juga ID 001. Jadi untuk perintahnya select distinct no anggota from peminjaman. Maka tampillah seperti ini, satu kali saja yang ininya. Oke. Tabel sort adalah sebuah data dari query, bisa merupakan tabel ataupun view. Tabel yang disertakan bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu, dalam penulisan dipisahkan dengan koma. Pemberian nama lain atau alias. Sebuah tabel bisa diberi nama lain atau alias dengan yang mana hal ini digunakan untuk memperpendek nama atau untuk membedakan field. Jika sebuah query mengambil tabel yang sama lebih dari satu, nama alias ditulis setelah nama tabel yang bersangkutan. Jadi contohnya seperti ini. Alias yang digunakan untuk memperpendek nama tabel. Select nama kapital sama dengan upper ang titik nama, ang titik alamat, from anggota ang. Nama tabel anggota di atas diberi nama alias ang, sehingga untuk menampilkan fieldnya cukup disertakan aliasnya saja. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.